saya ke kamar lagi, kok baunya beda gitu. Jadi kayak bau melati, bau bunga melati gimana sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel saya guys ya. Jadi saya udah lama ya gak ngonten, udah ada seminggu lebih makanya. Karena saya masih ada kesibukan nih. Tapi ini ada cerita horor, benar-benar horor pengalaman saya di minggu kemarin. Bukan minggu kemarin sih, pengalaman saya di hari kemarin. Ada salah satu villa yang benar-benar membuat saya takut sampai sekarang guys. Jadi kemarin itu kan saya sempat liburan dulu ya, libur ngonten selama 1 minggu. Kemarin itu saya habis dari Tangerang ya selama beberapa hari ya guys ya. Nah saya itu kan dari Tangerang itu jam 7 malam nih. Nah nyampe puncak itu sekitar jam 11 malam. Nah jam 11 malam itu saya merasa agak capek ya, lelah gitu kan, nyetir gitu kan, lelah banget nih. Ini saya sendirian, asli ini saya sendirian. Nah waktu itu saya mau lanjut, tapi agak gimana ya, mau dilanjutin perjalanan menuju Cianjur Selatan, kayak capek banget, lelah banget gitu kan ya. Nah saya tuh berhenti di salah satu villa di puncak. Karena kan kalau di puncak itu banyak ya yang dagang itu villa tuh, villa kan gitu kan ya. Dan menurut saya tadinya gini, daripada saya harus nginep di hotel gitu kan ya, mending villa dah, daripada itu mah di villa itu harganya lebih murah juga kan. Ya villanya juga villa sederhana lah. Terus saya berhenti tuh pas sama dagang villa, terus ditanya semalam tuh berapa, kata saya gitu. Kata dia semalam 300, nah mending di hotel kan, aduh negosiasi. Nah selesai itu deal 200.000 kan, nginep di villa cuma 1 malam. Nah saya itu dari lokasi pas penjual villa itu ke villa ini jauh. Jadi pas dia nawarin villa di jalan, saya dibawa masuk dulu tuh ke salah satu perkampungan. Kayak perkampungan ya, tempat villa-villa gitu kan, adanya di dalam ya. Jadi kalau di pinggir jalan tuh yang jualannya, villanya itu di dalam. Nah saya tuh masuk ikutin dia, karena kata dia ya udah tinggal ikutin aja, deal kan 200.000, terus ditambah katanya ya buat ngopi lah apa, dia kasih ke 50.000. Jadi 250.000. Kirain tuh villanya nggak sejauh ini gitu loh. Saya masuk ke dalam, apa sempit-sempit gitu lah ya. Masuk gitu lah ke dalam. Nah diunjukin lah ini villanya. Kata saya, loh villanya kok kayak kamar kosong, kayak apa tuh, kayak rumah kosong gitu kan. Emang belum ada yang mila katanya, dia baru malam ini gitu ya. Dia ngelarisin villa katanya gitu. Nah saya pikir-pikir kok villanya kayak gini gitu ya. Ya jauh dari keramaian gitu loh, jauh dari ya, biasanya kan orang tuh kalau jam 11, jam setengah 12 tuh masih pada ini ya. Itu sunyi banget ya, cuma saya sama tukang villa ini. Dia ngasih kunci ke saya. Ya udah mas katanya, ini 1 malam di sini. Jadi kalau misalkan si masnya jam 11 ini masuk, berarti si masnya jam 11 siang atau pagi atau zuhur udah bisa pulang katanya. Kalau lebih itu bisa dikenain cas. Jadi kena cas 100.000 begitu guys. Nah saya tuh deal lah, kan udah dealnya dari jalannya gitu. Saya mau nyari warung itu susah kan. Saya tanya tuh sama orangnya, mas kalau beli rokok beli apa ini di mana? Oh yaudah titip saya aja. Tapi orangnya jujur mas, itu dia orangnya jujur gitu loh ya. Nah nginep tuh saya di situ. Saya itu masuknya jam 11, pokoknya masuk ke rumahnya itu sih setengah 12-an ya. Nah habis beli rokok, si masnya dateng, terus si masnya nganterin rokok, si mas tukang villa ini pulanglah ke jalan lagi, dagang villa lagi. Karena kan kamarnya banyak ya, villa itu gede guys, gede ya, parkirnya luas, jadi pepohonan, sejuk adem gitu. Selimutnya aja di dalam, wah kalau fasilitas lumayan sih ya, tergantung villanya sih. Kalau menurut saya sih segitu murah, 250 udah selesai gitu loh, udah beres sama apa-apa, tapi cuma 1 malam. Nah itu pas saya mau istirahat ya sekitar jam 1 lah. Saya kan habis ngopi, habis makan pop mie juga, karena kan di sana udah ada disediain air panas, bisa ada gas, ada TV gitu kan. Tapi saya nggak mau nyalain TV gitu loh, males gitu loh, nggak mau nyalain musik biar rame katanya. Mas kalau jenuh nyalain aja musik sampai pagi nggak apa-apa, di sini aman katanya, nggak ada yang marah. Oh iya kata saya gitu, mas makasih katanya. Udah kan selesai. Nah begitu jam 1 saya itu kan ke WC dulu nih. Tiba-tiba kok kayak
bau-bau parfum, bau parfum kayak parfum mayat gitu ya. Jadi kayak ini loh guys, campur aduk baunya itu loh, wangi tapi baunya itu kayak bau ala-ala santri gitulah. Tapi ini lebih menyengat lagi gitu, kayak seperti parfum mayat gitu loh. Nah, habis dari WC itu, pas keluar lagi masuk ke ke kamar. Kan ruangan itu ini kan disekat-sekat ya, ini buat WC, ini kamar, udah cuma gitu doang. Pas saya ke kamar lagi, kok baunya beda gitu. Jadi kayak bau melati, bau bunga melati. Gimana sih, karena kan di luar emang pepohonan ya, di luar tuh kayak taman ya, semodel pepohonan yang tinggi-tinggi itu apa sih namanya, beringin ada apa ada itu untuk hiasan katanya. Jadi kalau Mila di sana enaknya siang, kalau siang tuh kayak pemandangannya cakep. Nah, ayo udahlah kata saya, inilah gak apa-apa lah, bodo amat, saya kan cuma 1 malam kan. Terus badan pada nggak enak semua gitu kan ya, mau mandi. Tapi saya jujur, pas mau mandi saya nggak enak gitu, takut banget gitu loh kalau pas mau mandi itu. Nah, dari situ saya ambillah selimut, saya buka baju kan, biasa kan ya, pakai singlet doang saya. Pas mau tidur, kok kayak ada suara orang lari-lari, kayak ada suara orang ngobrol di belakang gitu ya. Padahal di sekitaran situ tuh nggak ada orang sama sekali. Yang Mila itu cuma saya doang, 1 orang. Si emasnya juga penglaris, baru penglaris tuh saya doang. Nah, ada yang ngobrol gitu, tapi ngobrolnya saya nggak ngerti itu ngobrol apa gitu loh. Saya tuh jadi, wah ini kenapa sih ini? Kan bisa dilihat ya dari kaca, tapi nggak ada siapa-siapa. Bahkan itu saya biasanya kalau tidur matiin lampu mau dimanapun gitu ya. Tapi pasti saya nggak berani nyalain nggak berani matiin lampu. Bahkan WC pun saya nyalain semua ya. Nah, habis dari situ saya mau nyalain TV, tapi saya nggak tahu caranya, ini TV-nya gimana gitu, remote-nya rumit banget gitu kan, dinyalain malah merah ya. Zaman sekarang kan pakai set-top box. Ternyata si villa itu TV ada tapi nggak dipakai set-top box. Saya tuh sempat kesel di situ ya. Ya udahlah, saya lihat-lihat YouTube aja gitu kan ya, lihat-lihat YouTube. Nah, gabut kan ya, kalau malam tuh gabut mau tidur, lihat-lihat dulu. Setelah itu kayak ada suara ngobrol, terus ada suara orang lari-lari gitu loh. Lari-lari itu bukan kecil, jadi gimana ya, kayak orang gimana ya, kayak orangnya itu kayak tinggi gede gitu loh, gendut, bobotnya berat, dik 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 gitu sih. Jadi kayak di pelafon ini tuh kayak ada yang jalan dik dik dik. Padahal itu rumah cuma 1 lantai, nggak 2 lantai. Bahkan atapnya pun itu nggak dicor. Atapnya nggak dicor, biasa ya pakai pelafon gini, cuma dicat mungkin ya, jadi kelihatannya agak mewah gitu. Dik 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 dik. Wah, kata saya ini kenapa, ada apa gitu loh ya. Sama sih itu nggak minta nomor kontaknya si mas yang jual villa gitu. Saya mau kontak gitu, kayak nah di situ tuh kayak kurang nyaman gitu loh. Nah, yang paling mengejutkannya itu pas saya habis dengerin suara orang lari-lari, kok ada suara anak kecil gitu loh, bayi, ada bayi nangis. Wah, saya tuh langsung, ini langsung merinding, sumpah nih ini langsung merinding nih, demi Allah saya nggak bohong nih, ini langsung merinding nih. Ih anjir, karena masih ingat gitu loh pas kejadiannya itu loh. Suara suara bayi nangis, cuma posisinya itu pas nangisnya itu di WC gitu loh. Di WC mas, ya Allah kata saya langsung mulai gelisah gitu hati. Kan mau ngeluarin juga mobil juga susah gitu kan. Wah, gimana ini? Terus gimana, saya tuh bingung gitu loh. Sempet saya nelponnya calon saya, teleponan gitu. Cuma mungkin dia kalau jam segitu udah tidur gitu loh, nggak diangkat. Aduh, saya tuh pengen tidur ya, saya paksain tidur kan ya, saya paksain tidur. Malah suaranya itu si yang nangis tuh nambah kenceng. Suara yang nangis ini nambah kenceng. Jadi si bayi gimana ya, kayak bayi 2 tahunan gitu, nangis kenceng banget. Itu sumbernya dari WC. Dari WC itu yang tadinya yang bau parfum mayat itu. Nah, dari situ kok kayak merinding banget nih, sumpah, demi Allah guys, merinding tuh sumpah. Ya, bulunya. Karena masih ingat banget, ini kejadiannya 2 hari yang lalu. Ya, di Villa Puncak 2 hari yang lalu, karena mungkin villanya sepi ya, jadi jarang ada yang Mila, yang nggak tahu sih saya. Soalnya baru pertama kali saya ngalamin seperti ini.
Nah dari situ saya udah mulai gak nyaman kan, dipaksain tidur mana mau kenceng. Nah sumpah saya guys, saya ambil tas, ambil kunci, langsung keluar. Saya keluar ya, saya kan pakai mobil orang ini masalahnya ya, mau ngeluarin ya gimana ya, gerbangnya udah ditutup, dikunci gitu kan. Kata si masnya gerbang biar saya kunci aja, jadi si mas bisa keluar tuh pakai pintu yang kecil gitu kan, gerbangnya bisa dibuka tapi di sininya ada ini gitu, pintu kecil gitu. Saya langsung nyusul si mas, saya ke jalan. Mas udah deh, saya nggak jadi Mila, saya mau pulang aja deh. Ini saya diteleponin buru-buru, saya nggak ngomong kalau di villa itu angker gitu, di villa itu ada ini saya nggak ngomong. Jadi saya bilang gini, mas saya batalin aja deh, udah deh, gak jadi Mila saya. Terus saya minta uang kembali aja deh, setengahnya gak apa-apa, yang setengahnya buat si mas gitu kan. Totalnya 250, saya cuma minta 100 aja deh. Gitulah, 150 nya buat si mas, saya gak jadi Mila deh, karena saya diburu-buru gitu kan, bilangnya gitu. Kata si masnya gini, oh gak bisa mas, katanya uangnya udah saya setorin ke yang punya villa. Nah kan bingung kan saya, ya udahlah, yaudah deh mas, gini aja mas, temenin saya pulang gitu, mau ngeluarin mobil tolong bukain kunci, saya mau pulang aja, ini saya diburu-buru kan gitu. Tahu-taunya saya tuh di situ yang ngerasa nggak nyaman gitu, ada suara ini suara itu, tapi alhamdulillah itu nggak nampakin guys. Tapi nggak tahu kalau misalkan saya tuh jadi tidur di villa ini ya mungkin nampakin gitu loh. Untungnya nggak nampakin. Wah kalau nampakin, wah saya tuh jujur cerita tentang horor begitu penakut ya, karena biasa saya suka ngomong horor begini, pas ada kejadian itu saya sendiri, jadi saya jadi keinget gitu loh. Wah gara-gara gua ngonten horor kali ya, kok ada suara beginian gitu loh. Astagfirullahaladzim, kata saya, astagfirullahaladzim. Saya udah di dalam hati udah ngomong astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Ya Allah. Nah selesai di situ, nah saya tuh udah dibukain tuh gerbang, udah saya cabut aja dari situ. Dan saya lanjutin perjalanan itu, sepanjang jalan tuh saya masih keinget sampai sekarang. Kok bisa ini ada seperti ini gitu, kok bisa kejadian seperti ini gitu loh. Aneh gitu loh, bukan aneh sih emang ya, mungkin gimana ya, karena saya sering cerita horor kali ya. Waduh, itu kalau saya nginepnya berdua atau bertiga mungkin saya pasti nginep di situ. Karena kalau sendiri itu waduh rasanya gimana gitu. Pas gitu kan, pas kejadian ada suara itu, saya lagi lihat-lihat Facebook kan, si kampretnya ini ketekan ada apa tuh, foto pocong. Saya kan lagi gabut kan, lihat sambil itu kan gabut, sambil ngilangin rasa takut jenuh gitu kan, lihat-lihat video di Facebook, di real Facebook video gini-gini aja, ada foto pocong, langsung sih kata gue, si anjir si gini gitu kan, marah gitu kan. Wah kata gue, najis anjir gini. Nah di situ malah semakin takut gitu loh. Jadi kayak inget-inget mau dipaksain tidur kayaknya gimana, atau ya udah deh saya pulang, udah tak lanjutin perjalanan. Dari villa itu saya keluar jam 2, jam setengah 3 ya. Saya keluarnya jam setengah 3, jam 2 itu pas lagi kejadian lah, jam 1 jam 2 itu pas kejadian seperti itu. Suara nangis, suara orang lari-lari. Nah itu yang paling saya takutin itu pas dengar suara bayi nangis. Padahal kata si masnya jelas ini saya baru penglaris villa mas, dan villa ini nyaman katanya, jauh dari berisik kan, jauh dari jalan gitu kan, dari perkampungan pun tuh jauh, jadi kayak semodel hutan gitu ya, dibikin villa, tapi villanya banyak mewah-mewah. Kalau lampu dari luar biasa terang, kayak ada orang di dalam gitu loh, terang. Villa luar, parkiran luas kan, bagus kan, lah enak lah gitu. Nah saya pulang aja dari situ, tak lanjutin nyampe jam 5 tuh, nyampe Cianjur Selatan. Saya pulang ke rumah, ya udahlah saya tidur. Nah 2 hari kemudian baru saya bisa ngonten lagi, saya ceritain nih ke teman-teman semua yang mau Mila gitu loh ya. Jadi jangan asal salah pilih gitu loh ya. Ya begitu aja guys pengalaman saya kemarin, dan ini nyata saya yang ngalamin sendiri ya. Itu kejadiannya di puncak, pas dingin banget itu. Pas saya keluar tuh waduh dingin banget kan. Terus pas saya masuk kan ada selimut, ada bantal, selimutnya kan selimut bagus gitu ya, hangat banget itu, enak banget. Pas saya buka baju, pakai singlet, pakai celana pendek, habis kencing kan langsung enak aja pakai selimut. Terus saya gabut gitu lihat-lihat ini Facebook, nelponin pacar gak diangkat kan gitu. Waduh ini sih salah satu pengalaman saya gitu lah ya. Paling ya ceritanya segini aja guys, dan ini real asli nyata. Kalau kalian gak percaya boleh komen di bawah lah.
Kalau kalian pengen ngerasain, saya antar ke villanya langsung ya. Saya masih kenal orangnya. Nah, orang itu yang jaga villanya baik banget guys, asli baik banget. Dan kemarin itu saya selalu juga agak sibuk ya nganter-nganter sana sini ke Tangerang Ciputat, dan di sana beberapa hari, dan sekarang udah pulang lagi, udah bisa konten lagi. Cuma konten saya paling 2 hari sekali. Jadi apa? Konten saya tuh 2 hari sekali, dan saya juga lagi nyari info aja. Info kayak misalkan ada cerita horor ini dari siapa, boleh kirim ke saya gitu. Kalau tiap hari digeder wah bingung kehabisan cerita. Oke guys, pokoknya cerita saya semoga apa ya? Semoga menghibur gitulah ya. Oke, kayaknya nggak banyak basa-basi lagi, cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita konten lagi, nanti kita cari info lagi. Siapa tahu ada yang punya cerita horor, boleh DM atau boleh komen di bawah. Atau boleh saya undang dengan bayarannya yang kecil ya. Gak seberapa karena kontennya juga masih kecil. Channelnya masih kecil ya guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.